kalau Bu Muti sendiri punya pengalaman nggak di Bu sebagai apoteker gitu? Rata-rata yang dikeluhkan sama perempuan-perempuan yang datang ke Ibu gitu itu apa sih paling banyak penyakitnya yang dikeluhkan apa? Ya, kalau terkait dengan area kewanitaan yang sering adalah keputihan. Keputihan, tetapi memang ada yang keputihan tidak berbau, tetapi produksi lendir atau cairannya itu yang banyak, yang berlebih. Sehingga sering akhirnya pasien menggunakan ini panty liner karena produksi lendir yang berlebih. Kalau keputihan yang abnormal berarti cukup banyak terjadi ya Bu ya? Ya, kalau keputihan abnormal banyak yang terjadi ya, seperti pasien sering merasakan gatal, kemudian berbau. Nah, ketika gatal tentu sangat tidak nyaman ya. Artinya mau melakukan aktivitas itu kan merasa terganggu ya, mau ngapain juga terganggu karena ada keluhan gatal dan juga pada akhirnya menjadikan seseorang itu tidak percaya diri. Nah, jika kita ketemu dengan pasien yang seperti itu, maka ya tentunya harus kita sarankan. Nah, minimal kita bisa sarankan yaitu dengan menggunakan sediaan topikal ya. Sediaan topikal terlebih dahulu karena sediaan topikal tentunya di sini masih bisa untuk dijual dengan bebas ya dibandingkan lalu kita memberikan atau menyarankan untuk penggunaan antibiotik baik itu mungkin secara terutama antibiotik yang diberikan secara sistemik. Baik, luar biasa Bu Mutia, terima kasih jawabannya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya untuk Bu Mutia bisa ditampilkan. Dari Vivi Sofia, jemputan itu apoteker Bu Mutiarawati. Jika keputihan itu berwarna putih susu, tidak berbau dan tidak gatal, apakah itu berbahaya? Dan untuk terapinya yang dilakukan seperti apa? Silakan Bu Mutia. Ya, terima kasih kepada Mbak Vivi untuk pertanyaannya. Jika keputihan berwarna putih susu gitu ya, tetapi tidak berbau dan tidak gatal, apakah itu berbahaya? Nah, di sini yang dikatakan berbahaya itu jika keputihannya itu berbau kemudian gatal gitu ya. Nah, dengan demikian maka kalau sudah dikatakan seperti itu berarti di situ sudah ada mikroba. Nah, dengan adanya mikroba maka kita tentunya tadi ya kita perlu atasi. Nah, tapi ketika kita jumpa dengan case yang disampaikan Mbak Vivi tadi, nah kita bisa sarankan untuk tadi kita bisa menggunakan sediaan topikal, yang mana kita cari tentunya sediaan bebas atau bebas terbatas terlebih dahulu. Terima kasih Bu Mutia. Nah, Bu Mutia mungkin orang juga masih bingung sepertinya cairan keputihan yang normal itu seperti apa sih? Apakah bening, putih susu, dan kalau yang tidak normal itu seperti apa ciri-ciri warna cairannya begitu? Apakah ada perbedaan? Ya, sesuai dengan teori yang ada, cairan keputihan itu bening gitu ya. Bukan lalu keruh gitu ya. Kalau keruh itu semestinya kan memang sudah ada suatu endapan atau ada sesuatu material yang ada di situ. Nah, tentu akan berbeda ya. Tapi tentunya di sini tetap harus step by step ya untuk melakukan pengobatannya. Dari Ai Atu Lolon. Selamat siang Bu, mau bertanya. Bagaimana dengan pembalut kain yang digunakan sebagai pengganti pembalut? Apakah ada jenis kain yang lainnya sebagai pengganti jenis kain katun? Ibu Mutia, silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu atau Mbak Ai ya. Jadi yang disarankan itu adalah memang kainnya itu adalah kain yang dengan berbahan katun ya. Karena dengan berbahan katun itu mudah untuk menyerap ya. Nah, selain itu kenapa bahan lain itu tidak disarankan? Karena terkait dengan menyebabkan di area vaginal itu berisiko kelembaban akan meningkat. Nah, kalau kelembaban akan meningkat, maka ada risiko di sana terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Nah, padahal kalau posisi kita sedang haid atau sedang menstruasi, itu kan tentunya flora normal ada risiko itu menjadi terganggu. Nah, ketika flora normal sendiri sudah terganggu, kemudian kita menggunakan pembalut yang tidak benar atau misalnya kita pakai celana gitu ya atau pakai kain yang bukan kain katun, maka tentu di sana akan menyebabkan area vaginal makin lembab. Nah, dengan demikian resiko infeksi pun di area vaginal juga akan makin meningkat.
Ya. Dan jangan lupa juga pembalut kain juga tetap harus diganti secara berkala. Mungkin apakah perlu lebih sering atau bagaimana nih Bu kalau pembalut kain dibandingkan pembalut biasa? Sama ya, jadi sebetulnya paling tidak penggantian itu kan 4 jam ya, disarankan setiap 4 jam, tetapi kembali lagi adalah tergantung dari produksi darah menstruasi yang ada. Ketika memang sudah tidak bisa menampung, padahal baru 2 atau 3 jam, ya sebaiknya harus diganti. Jadi maksimal tuh 4 jam itu batas maksimal ya Bu ya harus diganti. Ya, sebaiknya seperti itu. Dari apoteker etik di Jogja, mau izin bertanya, jika darah kontak itu ada seperti lapisan, seperti kebutuhan pekat, itu pengobatannya seperti apa? Dan apabila ada penggunaan kebutuhan yang sama, apakah bisa menggunakan obat yang sama dan berapa pengobatannya? Bu, dia silakan. Iya, terima kasih Bu Apoteker Etik ya. Ini yang dimaksud adalah adanya lapisan seperti keputihan pekat gitu ya. Sama seperti mungkin pertanyaan dengan yang sebelumnya ya. Jadi keluar lendir tetapi itu pekat gitu ya. Nah, kalau seperti itu memang tidak, maksudnya keputihan yang terjadi di situ bukan keputihan yang normal. Karena kalau keputihan yang normal itu kan cairannya adalah bening atau tidak berwarna gitu ya. Tapi mungkin yang terjadi di sini adalah cairannya atau lapisannya itu kental tetapi tidak berbau mungkin ya, atau mungkin juga tidak menyebabkan gatal. Nah, kalau seperti itu bisa dengan diterapi seperti apa? Nah, terapinya sebaiknya bisa dengan menggunakan sediaan topikal terlebih dahulu. Kemudian kalau hal itu terulang, apakah kita bisa kembali untuk pengobatan yang sama? Bisa untuk kita ulang kembali dengan pengobatan yang sama. Sama seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Putri. Dari Putri Pulung, izin bertanya, apakah kebutuhan bisa dibantu dengan mengkonsumsi makanan probiotik seperti yogurt? Dan untuk pemakaian antiseptik, penggunanya apakah boleh setiap hari atau pada hari tertentu saja? Serta iodin, apakah akan mengganggu keasaman area kointaan? Silakan Ibu Mutia. Ya, terima kasih sekali. Pertanyaannya bagus ya nih ya Mbak Putri. Jadi kembali bahwa yogurt itu kan lactobacillus ya. Nah, lactobacillus itu sebagai flora normal yang ada di area kewanitaan. Jadi apakah baik ya istilahnya kalau kita mengkonsumsi yogurt tentu baik ya, dan yogurt itu juga fungsinya tidak hanya sebagai flora normal artinya untuk di area kewanitaan saja. Jadi baik dan sudah beberapa produk juga sudah ada bahwa lactobacillus juga dipakai sebagai kombinasi ya, yang dalam suatu produk untuk sediaan topikal yang fungsinya untuk menjaga flora normal di vagina. Kemudian tadi berkaitan dengan povidone iodine, apakah boleh digunakan setiap hari? Nah, tentu tidak boleh ya, karena tadi juga ada iodinnya juga yang tentu di sini povidone iodine kegunaannya adalah salah satunya itu kan sebagai antiseptik maupun anti radang. Jadi itu dipakai ketika kondisi kita memang sesuai indikasi kita. Artinya memang kita butuhkan untuk antiseptik ketika posisi di area kewanitaan kita terjadi radang, boleh kita pakai povidone iodine dan itu pun tidak boleh dipakai dalam jangka yang panjang. Pertanyaan terakhir lagi nih Bu Mutia, apakah iodin akan mengganggu keasaman area kewanitaan tingkat pH-nya? Apakah mengganggu tingkat pH vagina Bu Mutia? Silakan. Ya, povidone iodine, jadi di sini tentunya sediaan povidone iodine yang sudah ada di pasaran tentu keasamannya sudah disesuaikan ya dengan keasaman di area kewanitaan. Jadi berkaitan dengan keasaman di area kewanitaan sebetulnya tidak ya, tetapi lebih ke arah adalah kegunaan atau indikasi pada povidone iodine-nya sendiri. Dari apoteker Dewi Novita, izin bertanya untuk Ibu Apoteker Mutiarawati, untuk ibu hamil atau menyusui yang mengalami keputihan, apakah tidak boleh membasuh area kewanitaan dengan povidone iodine? Solusinya apa jika memang tidak diizinkan? Silakan Ibu Mutia. Ya, terima kasih Apoteker Dewi. Jadi memang kalau kita melihat dari profil terkait dengan povidone iodine, memang itu dikontraindikasikan bagi ibu hamil atau ibu
menyusui ya. Tetapi kalau itu akan digunakan sebagai sediaan topikal, yang mana kalau sediaan topikal kan hanya di area setempat saja ya. Jadi tentunya di situ tidak lalu terjadi penetrasi masuk ke dalam ASI ya di sini. Jadi dan penggunaannya pun juga tidak lama ya. Kalau tadi dari Bu Fitri menyampaikan itu cukup 5 hari saja. Jadi boleh dipakai ya Bu ya? Ya, Ya sebenarnya tidak apa-apa asal sesuai indikasi ya Bu. ya. Dan tentunya perlu konsultasi juga ke dokter bagaimana sebaiknya agar merasa lebih aman lagi. Dari Rosmawati L. Tobing, kenapa dikontraindikasikan dengan ibu hamil? Bu Mutia silahkan. Ini berarti povidone ya. Iya, povidone berbahaya untuk ibu hamil ya. Jadi tentunya akan terjadi penetrasi pada si janin ya. Jadi jangan sampai si janin itu terpapar dengan povidone yang mana tadi iodin itu kan akan mengganggu juga pada kelenjar tiroid. Dari Tika Dwi Kusumaningrum, izin bertanya, saya pernah menemui pasien, beliau memiliki riwayat penyakit diabetes. Beliau mengeluhkan gatal di kewantaan dan ada nerf plus bau. Obat yang diberikan itu apa? Apakah obat tuan atau obat minum? Bu Mutia silakan. Kalau diabetes ketika hiperglikemi ya case-nya ya mungkin saat itu gula darahnya tidak terkontrol, maka dengan kadar gula darah yang tinggi itu tentu akan makin berisiko meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme ya, termasuk dalam hal ini adalah di area kewanitaan. Nah, untuk obatnya akan seperti apa? Apakah bisa misalnya diberikan dengan sediaan topikal? Bisa diberikan dengan sediaan topikal, tetapi di sini juga harus diimbangi adalah dengan mengontrol gula darah. Karena sekali lagi dengan pasien pas saat kondisi hiperglikemi itu sekali lagi ada risiko terjadinya peningkatan kolonisasi mikroorganisme di area kewanitaan.